Ada sobat rem, Jang. Nah, di video kali ini nih banyak banget juga yang nanya. Kan sekarang lagi musimnya kontes nih, dimana-mana ada banyak kontes. Terus yang dinilai itu apa sih Bang? Terus kenapa kontes kok ada banyak banget kelas-kelasnya? Gue punya Gecko nih Bang, terus mau daftarin kontes ke kelas yang mana? Gue bingung dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang kontes tuh apa sih sebenarnya yang dilihat, ciri-ciri Gecko kontes kayak gimana, yang menang tuh kayak gimana, terus kelas-kelasnya apa aja. Di video ini bakal lengkap banget kita bahas. Terus juga di akhir video gue bakal tunjukin ke kalian Gecko-Gecko mana yang Repjack bakal pakai buat kontes, terus yang saat ini tuh masuk buat kriteria Gecko kontes. Pokoknya lengkap banget. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dukung terus Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi Gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke? Nah, ciri-cirinya apa sih si Gecko yang bisa dibawa buat kontes? Yang pertama itu, yang ini yang mutlak banget syaratnya. Jadi jangan sampai kalian salah di syarat yang pertama ini. Yang pertama adalah Gecko-nya harus mulus. Nah, mulus ini dalam arti apa sih? Dalam arti dia nggak ada cacat. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin Gecko-Gecko kalian, ujung ekornya tuh mungkin suka ada nekuk dikit, suka ada yang keriting. Terus perhatiin juga kuku-kukunya. Kukunya mungkin ada yang agak bengkok sedikit. Terus mungkin ada beberapa kuku yang pernah copot. Terus bentuknya aneh. Terus juga dilihat semua postur badannya, ada bekas luka apa enggak, rahangnya tuh datar atau enggak, terus kelopak matanya tuh bulat sempurna atau enggak. Pokoknya diperhatiin semua postur badan si Gecko ini mulus apa enggak sih sebenarnya. Nah, kalau udah mulus baru bisa masuk ke kriteria yang pertama. Nah, yang kedua ini salah satu contoh Gecko kontes nih. Yang kedua itu postur badannya ideal. Jadi ideal di sini kalau kalian lihat ekornya tuh nggak terlalu gemuk dan nggak terlalu kurus. Biasanya Gecko itu ekornya suka agak kurus yang akhirnya nyebabin si titik-titik di ekor ini jadi agak keriput gitu. Nah, ini postur badan yang ideal banget nih. Kalau misalnya kalian pengen ikutin kontes, kalau bisa cari yang kayak gini-gini nih. Terus juga postur badan di sini itu pokoknya besar kepala, badan sama ekor itu hampir mirip semua. Jangan sampai ekornya tiba-tiba kegedean, badannya tiba-tiba terlalu banyak lemak, terus atau kepalanya agak peot sedikit. Kadang suka ada Gecko yang kayak gitu juga. Jadi perhatiin semuanya. Yang pertama tadi mulus, yang kedua postur badannya benar-benar ideal, nggak terlalu gemuk dan nggak terlalu kurus. Yang ketiga itu dipastiin kalau Gecko-nya harus sehat. Percuma kalau misalnya badannya mulus, postur badannya ideal, tapi tiba-tiba Gecko-nya sakit gitu. Terus misalnya di waktu lagi penjurian tiba-tiba pup dan pupnya encer. Terus atau pokoknya banyak masalah-masalah penyakit yang bisa langsung kelihatan pada saat Gecko itu dinilai. Jadi pastiin Gecko kalian yang kalian bawa di kontes itu sehat. Karena kalau udah sakit pasti langsung didiskualifikasi tuh si Gecko-nya. Jadi jangan sampai ngebawa Gecko sakit karena udah pasti nggak menang. Nah, yang keempat itu kalian harus tahu kelas Gecko mana yang kalian mau ikutin. Karena kelas-kelas Gecko tuh ada banyak banget kalau kontes. Jadi yang pertama mungkin berdasarkan size-nya doang aja, ada kelas yang juvenile, ada kelas yang udah dewasa. Nah, kalian harus ngikutin. Gimana misalnya kalau yang juvenile, ada beberapa kelas kontes tuh yang maksimal beratnya 20 gram misalnya. Ya udah, kalian timbang dulu tuh si Gecko yang kalian pengen ikutin kontes, timbang beratnya bener apa enggak. Kalau udah lewat dari 20 gram ya udah harus ikut di kelas yang normal, yang biasa. Kalau ada juga yang beberapa
tempat kontes gecko itu yang 23 gram. Jadi harus benar-benar diperhatiin kelas mana yang pengen diikutin. Terus juga dilihat motifnya. Misalnya kelas albino ya ikutin yang albino aja. Terus kelas premium, ada banyak banget kelas-kelas gecko. Nanti mungkin di video berikutnya kita bakal bahas setiap kelas-kelasnya, kriterianya kayak gimana, ciri-cirinya kayak gimana, dan yang menang, yang berpotensi menang itu kayak gimana geckonya. Jadi tunggu aja video berikutnya. Kalau emang kalian pengen, bisa ketik komen di bawah ya. Nah yang kelima, nggak mutlak sih. Kalau ini bener-bener nggak mutlak syaratnya, tapi ada beberapa kriteria kontes yang mengharuskan si gecko ini karakternya agak kalem. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gecko kalian ada yang agresif, terus jumpy itu lari-larian, kalau dipegang pas penjurian terus kabur-kaburan, itu biasanya agak kurang dinilai lebih gitu. Jadi walaupun misalnya udah warnanya bagus, motifnya bagus dan lain-lain, tapi itu harus ada beberapa tempat kontes yang kalau misalnya karakternya agak kalem itu dapat nilai yang lebih. Tapi ini nggak mutlak, benar-benar yang syarat ini nggak mutlak, karena di beberapa kelas kontes, di beberapa tempat kontes itu juga nggak terlalu menilai karakter, karena hampir semua gecko sebenarnya karakternya sama. Jadi nggak terlalu diharuskan banget dia buat kalem. Nah, yang keenam, yang pasti yang utama, kalian harus bayar biaya pendaftarannya, karena kalau nggak bayar ya nggak bisa ikut kontes. Jadi itu aja persyaratan, kriteria gecko buat ikutin kontes. Ini ada tips nih dari gua. Kalau misalnya kalian belum tahu nih, ini tuh bagus atau enggak, terus ini tuh bener apa enggak sih, udah masuk kriteria apa enggak, dan lain-lain. Itu kalau gua zaman dulu, pengalaman pribadi sih, gua bawa aja geckonya, gua bawa ke tempat kontes yang pengen gua ikutin, terus masukin. Nanti di sana biasanya di tempat kontes itu ada screening awal. Nah, screening awal itu ada orang-orang yang lebih ngerti daripada kita biasanya, dan mereka itu bakal nentuin si gecko ini cocoknya masuk kelas yang mana, si gecko ini masuknya yang mana, gitu-gitu. Ya bawa aja kira-kira ini masuknya kelas yang mana ya, terus daftarin aja. Kenapa? Karena di awal-awal kita main gecko, kita juga nggak tahu. Kalau gue pribadi zaman dulu, gue juga nggak tahu sebenarnya gecko ini bagus apa enggak ya, ini tuh masuk kriteria kontes apa enggak ya, dan lain-lain. Daripada kita bertanya-tanya, daripada kita akhirnya bingung-bingung, takut-takut, akhirnya nggak ikut, mendingan ikut dulu baru ngeliat kayak gimana sih sebenarnya kontes gecko itu, terus peserta-pesertanya kayak gimana aja, terus kalau menang kayak gimana, dan lain-lain. Itu bakal lebih ngasih kita pengalaman daripada kita cuman tahu-tahu doang, oh ini ada kontes, tapi nggak pernah ikutan. Jadi gue saranin sih kalian buat yang pengen ternak gecko, pengen main gecko dan lain-lain, itu sebaiknya cobain deh ikutin kontes, karena sekarang ini lagi banyak kontes. Jadi mungkin kalian bisa berpartisipasi dan bisa belajar langsung di tempat kontes itu. Jadi itu aja video kita kali ini, dan semoga ini membantu kalian, jadi pedoman kalian buat yang pengen cobain ikut kontes atau pengen tahu kriteria gecko yang bagus-bagus tuh kayak gimana. Nah, sesuai janji gua di video ini, gua bakal ngeliatin contoh-contoh gecko yang Repjak mungkin bisa kontesin dalam waktu dekat ini. Jadi mungkin di video kali ini kalian bisa langsung lihat gimana caranya buat gua milih gecko yang cocok nih kira-kira buat kontes. Yuk kita lihat dari yang pertama. Ini di rak yang jantan doang nih. Nah, ini ada Sunglow. Nah, Sunglow ini kalau misalnya kalian lihat di kelas kontes ada tulisannya Open Sunglow, biasanya yang menang itu yang warnanya tuh full orange sampai ke ekor. Ekornya lebih orange lagi, lebih solid lagi, lebih bagus lagi. Nah, terus ini yang gue liatin, postur badannya tuh ideal. Jadi ekornya tuh nggak terlalu gendut, tapi nggak terlalu kurus. Jadi ini ideal banget
dari kepala, badan sampai ekor itu hampir sama semua tuh posturnya. Jadi hampir segaris gitu, lurus. Terus ini juga nggak ada cacat sama sekali. Udah gua ngecek, kukunya lengkap, terus nggak ada bengkok-bengkok di kaki, terus ujung ekornya juga mulus, ekornya nggak ada kerut-kerutan atau apapun, sama kepalanya, matanya dan lain-lain itu udah mulus banget. Jadi ini mungkin salah satu kriteria gecko yang bisa buat dikontesin kalau di kelas Sunglow. Terus juga kalau misalnya kalian pengen ikutin kelas mungkin kelas premium, nah ini juga bisa nih. Ini white and yellow Enigma. Nah ini juga mulus geckonya, terus warnanya juga unik. Ini sebelumnya gue pernah kontesin, tapi sekarang warna orange di sininya udah mulai pudar. Jadi mungkin ya sebelumnya mungkin bisa juara 1, juara 2, tapi ini mungkin cuman bisa juara 5, juara 4 gitu di kelasnya dia. Jadi ya karena kalau gecko udah pernah kawin biasanya warnanya agak drop. Makanya yang dikontesin kalau di Repjak biasanya umur 6-8 bulan, itu lagi prima-primanya. Contohnya kayak gini nih, coba kita simpen dulu yang udah kawin. Nah contohnya mungkin kayak gini. Nah ini mirip sama tadi, tapi ini yang albinonya, jadi white and yellow Enigma. Dia tuh warnanya, warna merah di badannya itu masih cerah, jadi belum pudar, belum berubah jadi agak kecoklatan. Jadi ini masih on form, cuman kalau yang bodinya kayak gini, ini masih agak kurus kalau menurut gua. Jadi mungkin karena umurnya juga masih 4 bulanan atau 5 bulanan, jadi mungkin agak kurus. Biasanya yang dikontesin yaitu yang umur 6-8 bulan, karena bodinya tuh lagi pas-pasnya banget. Kalau ini masih harus agak digendutin dikit, agak digedein dikit. Nah kalau yang kayak gini-gini, yang white and yellow, Enigma dan lain-lain, itu biasanya masuknya ke kelas yang premium. Nah itu kalian bisa di kelas premium itu bisa ngeliat-ngeliat lah kira-kira yang unik, yang morphnya combo-combo, itu bisa dimasukin ke kelas premium. Nah ini juga ada yang oke buat dikontesin di kelas open normal. Jadi ada kelas open normal itu gecko yang bener-bener normalnya gecko kayak gitu. Nah ini cocok nih buat kontes di kelas open normal karena motifnya tuh rame banget. Jadi ini kan kita namanya leopard gecko, makanya atau di bahasa Indonesianya namanya tokek macan. Jadi di badannya itu banyak motif-motif kayak leopard gitu, kayak macan. Nah ini salah satu kriteria yang memenuhi banget di kelas open normal. Nah ini lucu dan postur bodinya juga menurut gua udah oke sih buat kontes gitu. Nah ini bisa jadi referensi kalian kalau pengen ikutin kelas yang normal. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.